Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wonten ngarsanipun para alim, para guru, para sesepuh bini sepuh, Bapak Ketua Takmir berikut jajarannya, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita sampaikan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena betapa Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Apalagi nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, termasuk kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan ketaatan kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam marilah juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang semakin hari semakin bertambah kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Semakin bertambah kerinduan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada semangat di dalam dada kita, di dalam hati kita untuk mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semoga nanti di yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, suara saya jelas? Jelas nggih? Nek jelas berarti saya tidak perlu bengok lagi. Cukup segini aja nggih. Sebelumnya kenalan dulu nggih. Ndak kenal kok rasanya ndak nyaman. Nih tahu-tahu ngomong sopo, saya ngomong nang ngarepan. Kula Muhaimin Ahmad Muhaimin AZ, asli Jombang, Jawa Timur. Masuk Jogja tahun 92. Belajar di IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Tarbiyah. Setelah itu pengennya pulang. Ya, lulus pulang begitulah. Tapi tahun 99 akhir kalau salah itu, pas saya selesai kuliah, kecantol gadis Jogja. Akhirnya nikah. Kenapa nikah dan tinggal di Jogja? Karena waktu itu dia masih kuliah belum selesai. Saya harus menemani kuliah sampai selesai. Akhirnya sampai sekarang tinggal di Jogja. Sekarang tinggal di semenjak nikah maksudnya. Sebelumnya di Ngaten. Nah, menikah tahun 2000 langsung tinggal di perumahan Purwomartani Baru. Nah, enggak jauh ya, enggak jauh. Sekarang bersama anak-anak kecil begitu tinggal serumah dalam sebuah pondok kecil tahfidz, namanya Cinta Quran. Lebih kepada umum juga boleh, tapi lebih kepada anak-anak yatim, anak-anak yang nggak punya orang tuanya dan sebagainya, pengen sekolah tapi tidak punya biaya. Nah, itu tinggal serumah sama kami untuk bersama-sama ngaji, sama nanti kita sekolahkan sampai sanawiyah. Kita terima mulai lulus SD, sanawiyah sampai aliyah. Cukup ya perkenalannya. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika saya mendapatkan judul ini dari takmir, di pengurus pengajian, melejitkan potensi anak menjadi pribadi yang tangguh di era gadget gitu ya. Tiba-tiba saya membayangkan
Ya memang kita semua sekarang ini berada di sebuah era yang semacam ini, era gadget, era media dan sebagainya. Dan bagaimana sih kita tetap mampu mendidik anak kita, mendampingi anak-anak kita tetap menjadi pribadi yang tangguh gitu. Ketika saya membayangkan begitu, lalu saya mencari contoh begitu. Mungkin kalau bisa ya teman dekat begitu dalam sebuah keluarga di era semacam ini, tapi mampu tetap membimbing anak-anaknya sehingga anak-anak tidak terpengaruh terhadap ya hal-hal yang negatif dari gadget gitu. Lalu saya teringat ada dua kubu yang berbeda. Yang pertama Mas Muhammad Fauzil Azim, pernah dengar nama ini? Ini teman saya semenjak di Jombang, sama-sama aktif di sebuah organisasi di Jombang, lalu sama-sama kuliah di Jogja. Dia kuliah di UGM Psikologi, saya kuliah di IAIN Tarbiyah. Mas Fauzil Azim ini penulis buku juga bersama-sama dengan saya, buku parenting biasanya dia. Di era gadget ini memperlakukan anaknya itu, saya ingat betul semenjak beliau masih kontrak di Janti, lalu kemudian punya rumah di dekatnya Monjali sana, betapa anak-anaknya itu benar-benar dihindarkan betul dari yang namanya televisi, yang namanya semacam ini dan sebagainya. Sehingga anak-anak itu benar-benar dibimbing tanpa supaya tidak terpengaruh sekalipun terhadap adanya televisi dan sebagainya. Bahkan di rumah tidak ada televisi. Dan anak-anaknya termasuk anak-anak yang berhasil. Ini hanya prolog saja. Yang kedua, kawan yang lain namanya Ainun Najib. Kalau Mas Fauzil itu dari Jombang juga, lalu lahirnya Mojokerto. Kalau Ainun Najib itu lebih muda dari saya, lebih hubungan dengan kita lebih ke lewat media, dari Gresik. Mungkin dahulu pernah ada berita bahwa Jokowi pernah sambutan, di antara sambutannya itu ingin membawa pulang anak-anak muda tanah air yang berada di luar negeri yang menjadi jago-jago IT di luar. Pernah dengar berita semacam itu? Salah satunya Ainun Najib itu, dia anak Gresik, istrinya juga orang Gresik, sejak kecil sekolah di madrasah, meskipun bukan pesantren, menjadi jago IT, kepala IT di sebuah perusahaan besar di Singapura. Tapi apa langkah yang dilakukan oleh Mas Ainun Najib dengan Mas Fauzil Azim berbeda, bertolak belakang. Yaitu soal metode, soal cara nanti bisa dilakukan di kita masing-masing. Kalau Mas Ainun Najib itu benar-benar menyatukan anak, tidak pernah terpisah dengan hal soal-soal semacam ini. Tapi bagaimana memanfaatkan gadget, memanfaatkan komputer, memanfaatkan teknologi itu untuk mereka menjadi tumbuh dan berkembang dan berprestasi. Dan luar biasa anak-anaknya menjadi jago-jago IT juga di Singapura, beberapa kali memenangkan juara-juara lomba. Dari contoh ini yang kebetulan tidak jauh dari kehidupan saya, kawan ini, saya lalu mengerucutkan hal apakah sih yang ada di dalam keluarga mereka, meskipun metodenya berbeda di era gadget ini, tapi tetap menjadi anak-anak yang berhasil. Ternyata titik temunya adalah cara mendidik. Dan ini mungkin yang perlu yang tumbuh kembangkan di dalam keluarga kita. Cara mendidik anak-anak itu diperlakukan dengan full, penuh kasih sayang. Dan ternyata ini adalah metode dasar dari baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau memperlakukan anak-anak itu, bagaimana beliau memperlakukan cucu-cucunya. Dan itu dicontoh oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dicontoh oleh para ulama salafus soleh, dan dicontoh oleh ulama-ulama mutaakhirin yang mengerti betul bagaimana Nabi di dalam mendidik anak-anak. Kuncinya itu dikasih sayang. Ketika anak-anak tumbuh dan berkembang dengan penuh kasih sayang, maka jiwanya, pribadinya akan kuat, pribadinya akan tangguh.
Kalau sudah pribadinya kuat, pribadinya tangguh di era apapun, bahkan di zaman yang penuh fitnah di akhir zaman, insya Allah akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Allahumma amin. Betapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari pernah duduk dengan seorang laki-laki yang namanya Al-Aqra bin Habis. Al-Aqra ini sudah agak sepuh. Waktu itu menemani duduk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat seperti itu tiba-tiba cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lari mendekati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat disebut sebagai Hasan, dalam riwayat yang lain disebut sebagai Husain. Tapi cucu Nabi lari mendekati Nabi, dan Nabi itu berdiri merentangkan kedua tangannya menyambut cucunya yang berlari mendekati beliau, itu langsung memeluknya. Tidak hanya memeluk, ini yang membuat Al-Aqra lalu bercerita kepada orang-orang, menjadi hadis ini. Nabi mencium kening cucunya di hadapan Al-Aqra. Mungkin bagi kita orang-orang Asia, orang-orang Indonesia mungkin mencium cucu itu hal yang biasa. Tapi bagi orang sana zaman dahulu, yang ketika laki-laki itu harus tampil mungkin ya seperti itu pada zamannya begitu, yang kadang-kadang sama anak saja tidak begitu dekat orang tua. Tidak usah zaman-zaman dahulu, zaman-zaman mungkin orang tua kita, kadang-kadang bapak itu kadang-kadang nggak begitu dekat dengan anak-anak ya, untuk menjaga wibawa atau apa, saya kurang paham. Itu Al-Aqra heran apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam zaman itu. Bahkan zaman itu dengan perempuan saja ya tidak begitu mengangkat derajatnya, merendahkan orang-orang pada umumnya, dan Islam mengubah itu semua. Kaget, heran. Al-Aqra lalu bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berkomentar kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, aku punya anak 10 jumlahnya, dan tidak ada satupun di antara mereka, yang pernah aku cium. Aku cium keningnya, maksudnya tidak pernah. Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa barang siapa yang tidak punya kasih sayang, maka akan tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan kepada anak-anak cucunya pun sekalipun mempunyai jiwa kasih sayang yang besar, dan ini berpengaruh terhadap kepribadian anak kita di masa depan. Kasih sayang menguatkan jiwa anak. Ini kajian psikologi. Bahkan tidak hanya dalam kehidupan yang formal, muamalah. Terkenal dalam riwayatnya, di dalam sholat pun Nabi mempunyai perhatian kepada anak-anak. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW menjadi imam sholat, dan di barisan belakang ada suara anak-anak yang sedang menangis, apa yang terjadi? Para sahabat menyaksikan betul, merasakan betul betapa Nabi Muhammad SAW sholatnya beda. Sholatnya lebih dipercepat daripada biasanya. Setelah sholat, para sahabat bertanya dan Nabi menjawab bahwa di belakang ada anak yang menangis. Aku khawatir ibunya tidak tenang ketika mendengar anaknya menangis. Berarti bahkan di dalam sholat pun Nabi mempunyai perhatian kepada anak-anak. Karena anak-anak ini adalah calon-calon pemimpin kita di masa depan. Maka kita sebagai orang tua mesti mempunyai perhatian yang besar kepada anak-anak, akan mempunyai pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh. Dan ketika Nabi Muhammad SAW di waktu yang lain, dan para sahabat menjadi makmum, tiba-tiba sujudnya lama. Para sahabat, sebagian sahabat menduga ini Nabi sedang menerima wahyu, sehingga nggak bangkit-bangkit dari sujud. Ketika sholat selesai, apa yang terjadi? Nabi menyampaikan bahwa cucunya sedang
bermain-main di punggung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud. Nabi memberi kesempatan kepada cucunya untuk sampai cukup bermain-main, lalu beliau baru bangkit dari sujud. Mungkin ini hal kecil, tapi betapa para ulama menggarisbawahi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai perhatian yang sangat besar pada anak-anak. Ketika berada di Madinah, Nabi pun suka begitu. Suka begitu. Pada umumnya orang laki-laki apalagi zaman dulu, mungkin terus sekarang masih kadang-kadang begitu. Pada umumnya kita laki-laki kalau ketemu anak-anak di jalan, misalnya kita mau berangkat ke masjid nih, ketemu anak-anak bermain-main. Pada umumnya apa yang kita lakukan? Ya berjalan begitu saja. Anak-anak urusan anak-anak bermain di depan rumahnya urusan dia. Kita berjalan menuju masjid. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali, karena banyak riwayat yang meriwayatkan, itu menyapa anak-anak yang sedang bermain, menyapa anak-anak yang sedang bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa itu menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian bahkan kepada anak-anak. Lah nek kita yang kurang kerjaan kok nyoponi anak-anak kecuali guru TPA. Nek guru TPA begitu ya mungkin sudah punya model pribadinya, guru TPK, TPA, TPG begitu sama anak-anak dekat mungkin pada umumnya. Nek guru TPA kok nggak dekat sama anak-anak berarti aneh. Tapi umumnya orang tua laki-laki ya berjalan begitu saja. Mungkin ibu-ibu juga sebagian juga tidak peduli dengan anak-anak yang sedang bermain di pinggir jalan. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyapa, menyampaikan salam kepada mereka. Di Madinah itu ada seorang anak kecil yang namanya Umair. Ini ada dalam kitab Akhlakul Mukmin. Umair ini anak kecil. Kebetulan dia rumahnya tidak jauh di jalan yang dilalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sering ditanya, wahai Umair, apa kabar? Baik wahai Nabi. Suatu pagi Umar senang sekali. Wahai Umar, tampaknya kau senang sekali. Ada apa ini? Wahai Nabi, aku punya burung kecil. Burung pipit kalau mungkin dia diterjemah. Burung pipit kecil. Itu Nabi melihat Umar sedang bermain-main burung pipit kecil. Itu Nabi menyempatkan diri untuk melihat burungnya. Memberikan perhatian kepada, artinya Nabi masuk ke dalam dunia anak-anak, mempunyai perhatian kepada dunia anak-anak, mempunyai kasih sayang kepada Umar. Wah, burungnya lucu ya Umar. Bagaimana kalau burungnya aku beri nama? Wah, anak senang sekali burungnya mau diberi nama. Lalu burungnya diberi nama An-Nughair. Wah, cerita sama teman-temannya, burungku diberi nama Nabi, namanya An-Nughair. Itu pengaruh betapa Nabi mempunyai perhatian kepada anak-anak, dan anak-anak itu tumbuh berkembang senang, sukacita bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Umar nangis. Nabi langsung mampir lagi. Umar, kenapa engkau nangis? Kenapa engkau bersedih hati? Wahai Nabi, An-Nughair telah mati. Burung kecilnya mati. Nabi menunjukkan duka cita. Ada beberapa sahabat yang lain yang sedang berjalan. Wahai, ini Umair, burungnya mati. Aku tak duduk sebentar menemui dia sedang sedih, burungnya mati. Menghibur Umair karena burungnya mati. Ternyata perhatian kepada anak-anak, kasih sayang kepada anak-anak menjadi ciri utama hubungan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan otomatis ini menjadi uswah bagi kita, mau tidak mau, karena Nabi adalah uswatun hasanah. Kalau anak-anak kita ingin tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan, yang tangguh, yang kuat, tidak cengeng, tidak mudah putus asa, tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang
mungkin dibawa oleh gadget dan sebagainya, oleh teman-temannya dan sebagainya, punya kepribadian yang kuat begitu. Ya kita contoh bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun hubungan dengan anak-anak. Mari kita contoh, kita lihat betapa sahabat Nabi yang paling ekstrim, sekarang yang paling ekstrim saja. Namanya Umar bin Khattab. Kita pernah mendengar bagaimana riwayat Umar bin Khattab itu orangnya tegas. Orangnya mungkin bisa jadi ada yang mengatakan keras. Orangnya pemberani begitu ya. Bahkan ada dalam riwayat pernah ada yang menyampaikan Umar itu kalau sedang berjalan, lalu misalnya di sana ada iblis yang berjalan juga, mau berpapasan sama Umar, minggir, belok jalan, karena betapa takutnya, segannya dengan Umar bin Khattab. Tapi tidak usah dibahas riwayat ini. Ini hanya untuk menggambarkan betapa Sayyidina Umar bin Khattab itu orangnya punya pribadi yang semacam itu. Bagaimana Umar terhadap istrinya? Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada anak-anaknya? Mencontoh sepenuhnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena betapa cintanya Sayyidina Umar bin Khattab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh sepenuhnya kepada istri saja. Kepada istri saja betapa Umar itu pernah ada seorang sahabat yang ingin mengadu kepada Amirul Mukminin waktu itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah seto. Ingin mengadukan akan keluarganya. Istrinya cerewet. Pokoknya ngono lah pokoknya. Opo-opo dikomentari dan suaranya meninggi. Laki-laki kalau istrinya suaranya meninggi dalam artian getak-getak itu nyaman gak ya? Mestinya nyaman. Guru kami memberikan ciri orang yang bahagia itu cirinya 3. Yang pertamanya makan enak, mangan enak, turu penak, nang omah karo kumpul karo bojo ndak digetak-getak. Kalau 3 itu sudah terpenuhi orang bahagia. Jadi ini tidak harus laki-laki, perempuan pun bisa sama suaminya ndak digetak-getak. Makan enak itu berarti makan apa saja rasanya enak karena hatinya tenang, ayem, nggak stres, pokoknya begitulah. Nggak harus makan yang mungkin tadi kita bahas dengan Pak Bambang, mungkin ronong kikil, sego kikil, nggak harus begitu. Makan apa saja rasanya enak. Turu penak ya hatinya luas. Ada masalah apa saja tidak mengganggu hatinya. Sodron betul, luas. Bukan kolbun yang bolak-balik, kadang bisa, kadang resah, tapi sodrun luas, hatinya luas. Jadi turu pun penak, ada masalah ya tidak masalah, karena hatinya luas, turu penak. Kumpul bojo ora digetak-getak. Sayyidina Umar bin Khattab meskipun pribadinya tangguh begitu, kalau di luar seperti singa begitu, kalau di luar di rumah enggak. Sahabat ini ketika akan mengadukan karena istrinya begitu, ingin cerita kepada Sayyidina Umar bin Khattab, bahkan dia punya niat ingin menceraikan istrinya. Ketika sampai di rumah Sayyidina Umar bin Khattab, mau mengetuk pintu, ternyata di dalam rumah itu Bu Umar sedang suaranya meninggi, sedang marah-marah. Kaget deh, lah kok podo ae nang kene iki. Aku harus curhat lah kok podo ae nang kene. Ternyata Sayyidina Umar juga dibentak-bentak oleh istrinya, suaranya meninggi. Lalu dia nek ngono curhat ya percuma no, podo ayo tumbuh ketemu tutup kok. Maka dia mau balik, mau pulang. Ternyata langkahnya belum jauh, Sayyidina Umar bin Khattab membuka pintu, dipanggil. Sini, kok balik? Enggak jadi. Nah, sini. Lalu dia duduk di depan, di teras rumah begitu, di depan rumah. Ada apa? Sini kok lo balik? Mohon maaf, saya enggak sengaja dengar tadi. Oh, biasa. Bahasa Jawanya begitu biasa. Kenapa saya diam saja ketika istri saya marah?
itu saya tahu bahwa semarah-marah istri nggak akan lama kalau kita diam saja. Nek kita jawab, engko dadi dawa. Leres mboten, Bu? Nek jenengan ngeten nek dijawab kira-kira dawa apa langsung rampung? Dawa urusane. Tapi nek dinengke mawon terus jenengan mesti kehilangan kehabisan kata-kata nggih. Ya wis ditokke kabeh kok. Nah, nanti malamnya mungkin suaminya mendekati lah rampung gitu ya. Apalagi mendekati sambil dipijet-pijet kakinya gitu selesai. Itu yang pertama kata Sayyidina Umar bin Khattab. Yang kedua, dia marah-marah itu wajar karena capek. Karena capek. Dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mestinya itu tugas saya. Tugas saya. Dia mencuci bajuku, baju anak-anak, itu mestinya kewajiban suami. Tapi istri saya membantunya. Dia masak untuk keluargaku, untukku, untuk anak-anakku. Itu mestinya kewajiban suami. Memberi nafkah itu kan kewajiban betul. Memberi nafkah itu kewajiban suami atau enggak? Ya, kewajiban suami ya. Memberi nafkah dalam arti ini termasuk memberikan makan. Kebetulan istri membantu memasakkan gitu. Tapi aslinya itu kewajiban suami. Paham ya? Berarti habis ngaji ini nanti enggak ada yang masak di rumah begitu. Kewajiban suami katanya. Enggak, itu pahala besar bagi istri yang namanya rumah tangga ya saling bantu. Kata Sayyidina Umar begitu, itu kewajiban suami dan dia melakukannya. Kalau capek ya wajar. Dan istri tidak akan lama marahnya. Lalu dia pulang ke rumah dan menjadi pribadi yang mencontoh Sayyidina Umar bin Khattab, yang Sayyidina Umar bin Khattab mencontoh pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keluarga yang sukses, keluarga yang baik diberikan ruh penuh kasih sayang. Betapa Umar bin Khattab kepada anaknya juga begitu. Suatu hari ada pegawainya, pegawai Khalifah Amirul Mukminin yang itu sowan ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Itu melihat ini Umar, ini Amirul Mukminin, kok begini ya di rumah? Mestinya nggak begini, nggak bener nih. Kebetulan pegawainya itu kalau di rumah adalah pribadi yang berwibawa, istrinya hormat, anak-anaknya hormat. Ini melihat Umar nggak bener nih, seorang kepala negara begini nih. Apa yang ia lihat? Itu Sayyidina Umar bin Khattab sedang kelekaran kalau dalam bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya itu sedang tiduran rumah begitu. Itu anaknya itu naik dadanya Sayyidina Umar bin Khattab sambil bermain-main kuda-kudaan. Ini Amirul Mukminin, kepala negara, seorang khalifah diperlakukan seperti begitu oleh anak-anak. Nggak bener nih, nggak ada wibawanya ini. Dia nggak suka khalifahnya Umar bin Khattab dibegitukan oleh anak-anaknya. Nggak suka. Lalu dia cerita kepada pegawai yang lain. Lalu cerita itu sampai kepada telinga Sayyidina Umar bin Khattab. Lalu pegawainya yang nggak suka terhadap perilakunya maksudnya itu, lalu dipanggil ditanya, bagaimana keadaan istri dan anak-anakmu ketika kamu pulang ke rumah? Dia cerita dengan bangga. Ketika aku masuk rumah, ketika sebelumnya di dalam rumah itu terjadi pembicaraan, mereka bicara langsung diam semua. Kenapa begitu? Karena mereka hormat kepadaku, takut kepadaku yang sedang masuk rumah. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab menyampaikan, kalau begitu bagaimana kalau begitu kau pensiun dari pegawaiku, leren dari pegawaiku. Kenapa? Dia kaget. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak punya jiwa kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya bisa menyayangi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rakyat secara umum? Tidak bisa. Dengan istri dan anak-anaknya tidak punya kasih sayang, maka dengan orang lain kemungkinan besar juga tidak punya kasih sayang. Padahal esensi diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke muka bumi ini membawa risalah dinul Islam
itu rahmatal lil alamin. Kuncinya rahmat. Kasih sayang. Itu esensi dari ajaran kita, agama kita. Maka Umar yang modelnya begitu itu mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penuh kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Dalam keluarga yang semacam itulah muncul Abdullah ibn Umar yang luar biasa pribadinya. Muncul adik-adiknya Abdullah ibn Umar yang luar biasa pribadinya. Begitu pula para ulama dalam memperlakukan anak-anaknya, santri-santrinya yang mengerti betul betapa Nabi Muhammad SAW begitu di dalam keluarganya. Saya kasih contoh satu saja. Kisah ini, riwayat ini begitu masyhur di kalangan pesantren. Di Jombang itu, kebetulan saya orang Jombang, ada sebuah pesantren besar yang namanya Tebuireng. Pernah dengar ya? Tebuireng. Mbah Hasyim Asy'ari, kiai pertama pendirinya itu begitu terkenal kepada para santri-santrinya, itu punya jiwa kasih sayang yang besar. Sebenarnya banyak contoh di pesantren yang, tapi saya ambil satu contoh saja. Ada seorang murid yang agak nakal, namanya Sulam Samsun. Dia orang Malang. Anaknya ini agak nakal, si anak ini agak nakal. Di pondok dia punya utang banyak kepada teman-temannya yang lain. Punya utang banyak. Ketika hari raya pulang, waktunya balik ke pondok, dia nggak balik. Setelah hari raya kan pada balik itu Syawal. Mungkin biasanya pertengahan Syawal. Dia nggak balik. Tiba-tiba yang balik ke pondok itu sepucuk surat. Sepucuk surat bunyinya begini. Kepada yang mulia Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ini saya orang tuanya Sulam Samsun mengabarkan bahwa Sulam Samsun tidak bisa balik ke pondok karena telah meninggal dunia. Oleh karena itu mohon yang pertama kesalahan-kesalahannya dimaafkan. Yang kedua, utang-utangnya kepada para santri yang lain diikhlaskan. Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim Asy'ari ketika mendapatkan surat itu tentu saja sedih hatinya. Santriku ternyata meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu mengumpulkan santri-santri yang lain untuk diajak sholat ghaib. Karena jarak antara Jombang dan Malang agak jauh, apalagi di zaman saat itu belum ada kendaraan seperti sekarang. Lalu sholat ghaib. Sebelum sholat ghaib, Mbah Hasyim cerita kepada para santri-santrinya, ini teman kita, teman kalian namanya Sulam Samsun meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini mohon, orang tuanya mohon kesalahan-kesalahannya dimaafkan. Dimaafkan nggih, dijawab nggih. Yang kedua mohon apabila di antara kalian yang pernah diutangi oleh Sulam Samsun, mohon diikhlaskan. Nah, ini agak berat nih. Tapi yang minta Mbah Yai, masa orang jawab nggih ya? Ya nggih, meskipun dalam setengah hati. Mbah Yai kroso. Setengah hati. Nggih. Ketika dijawab nggih begitu, tiba-tiba dari depan pondok itu tiba-tiba ada seorang santri yang lari, matur nuwun kata begitu. Ternyata Sulam Samsun. Dengar dia bahwa utang-utangnya telah diikhlaskan. Matur nuwun. Bagaimana sikap Mbah Hasyim Asy'ari mendapati sikap santri yang dalam tanda petik nakal begitu? Ini kan ngerjain kiai. Mbah Hasyim Asy'ari merentangkan tangannya, persis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika cucunya lari, merentangkan tangannya dan menyampaikan, alhamdulillah Sulam, kamu nggak jadi meninggal. Dipeluk Sulam Samsun, dipeluk. Sulam, ini saya sudah bilang kepada teman-temanmu untuk mengikhlaskan utang-utangmu, dan mereka sudah menjawab, nggih, karena aku yang bilang, aku yang tanggung jawab.
Apabila ada yang belum ikhlas, nanti mintanya untuk nyarutangnya bilang ke saya. Tapi mana ada santri yang berani bilang ke saya. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata ini Sulam Samsun sendiri yang cerita. Ternyata ini mengubah kepribadian Sulam Samsun, mengubah mungkin watak, mengubah ya kebiasaan mungkin kalau tidak terlalu jauh ke kepribadian. Kebiasaan Sulam Samsun yang sebelumnya agak-agak nakal begitu berubah 180 derajat menjadi santri yang baik. Kenapa berubah? Dia tidak enak hati sama kiai. Aku sudah begitu, beliau tidak marah. Aku sudah begitu, beliau malah merangkulku, malah menyatakan alhamdulillah Samsun, kamu nggak jadi meninggal dunia. Malu sama kiai, dan itu mengubah dia berubah menjadi santri yang sebelumnya agak-agak nakal, gampang mungkin utang koncone, mungkin ya mokso-mokso barang ini. Ya namanya pesantren ya nggak semuanya ya begitu. Berubah menjadi anak yang baik. Betapa kita pagi hari ini belajar pendidikan yang penuh dengan kasih sayang membuat anak-anak tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Sampai jam 7 katanya ya. Ini mendekati akhir. Kalau dibahas panjang ya. Nanti ada faktor kedua, ketiga begitu. Nggak jauh-jauh. Saya sebelum di Jogja, ya umumnya di Jombang umumnya ya di pesantren. Saya tinggal di pesantren, salah satunya di Kaliwungu. Kaliwungu itu kalau stasiun Jombang itu ya tidak jauh dari situ. Itu arah menuju Tebuireng. Sebuah pesantren salaf kecil gitu. Kenapa ibu saya memilih saya tinggal di pesantren salaf? Karena biasanya pesantren tidak banyak dan biasanya langsung diajar, dibimbing oleh kiainya utama. Kalau ada ustadz ya paling 1-2 tambahan. Seperti di pesantren kami di perumahan itu ustadznya hanya 3. Saya, 1 Ustadz Alwi dari Kediri, dari Blitar, 1 Ustadz Sibaweh dari Jepara. Hanya 3. Karena pesantrennya masih kecil, pondoknya masih kecil. Saya tinggal di sebuah pesantren namanya Sunan Kalijaga, pesantren salaf yang arah menuju Tebuireng. Kiai namanya Kiai Musleh. Kiai Musleh ini selama saya tinggal di sana 3 tahun, kemudian pindah lagi, balik lagi, total 6 tahun. Saya belum pernah menyaksikan marah kepada para santri. Dan saya menyaksikan betul selama sekian tahun tinggal di sini itu betapa para santri itu manut semua. Saya ingin mencontohkan betapa beliau begitu mudahnya membangunkan sholat malam. Ketika sebelum subuh itu biasa, Pak Kiai itu jalan dari ruangannya di sana misalnya begitu dalamnya lalu menuju masjid, itu kan melewati kamar-kamar itu. Jalan biasa saja, sandalnya selalu nggak pernah ganti, bakia. Tek begitu. Itu dari pintu ke pintu itu cuman ketukan itu kalau nggak 2 kali ya maksimal 3 kali. Tek, Kang. Cukup itu. Tapi saya nggak tahu. Suara itu dengar betul dan semuanya bangun untuk sholat malam walaupun mungkin 2 rakaat, lalu kemudian adzan, qabliyah subuh, lalu jamaah subuh, lalu ngaji tafsir biasanya kalau pagi. Itu semua begitu, hampir semuanya begitu. Kenapa begitu? Saya nggak tahu teman-teman. Saya sendiri merasakan harus begitu. Kalau nggak begitu, nggak enak sama kiai. Karena suatu hari saya pernah nakal. Saya di luar itu ikut bela diri. Waktu itu ikut Inkai, Indonesia Karatido, yang itu latihannya, jodohnya itu di Kodim Jombang. Jadi itu di luar pesantren. Kalau pesantren adanya pencak silat atau ya silat gitulah. Saya tidak begitu suka silat karena menurut saya waktu itu bayangannya kakean
kembangan gitu, bras-bras. Kalau karate kan bras-bras. Saya ikut karate, diam-diam ikut karate. Ya, kenapa tidak ketahuan Kiai? Karena sekolahnya kan saya di PGA, pendidikan guru agama, dan itu. Nah, di lain waktu ikut situ, pulang pondok sudah sepertinya pulang dari sekolah. Nah, suatu hari ada namanya itu harus malam, komite bersama begitu, nah, harus malam, dan saya harus ikut karena itu berkaitan dengan kenaikan sabuk. Piye iki carane metu? Nek izin sama keamanan, namanya Pak Samsul, itu kumisnya itu hampir menutupi bibirnya. Itu jenggotnya itu nyambung sini tuh. Itu semua santri kader. Dan itu selalu duduk di pintu gerbang pondok karena dia punya kios di situ yang menghadap ke jalan. Dan selalu di situ. Itu piye nek izin? Izin mau ada kegiatan karate di Kodim. Saya membayangkan tentu tidak boleh karena di pondok juga sudah ada silat. Ngopo bengi-bengi metu malah karate. Ini kayaknya nggak boleh nih. Lalu saya keluar dari pondok, kamar itu di belakang itu kan ada jendelanya tuh. Nah, setelah jendela kan tembok tinggi. Saya naik tembok. Lompat situ turun langsung ke Kodim. Pulang malam juga begitu lewat tembok itu juga lagi masuk. Waktu itu belum ada CCTV. Pak Samsul itu jaganya di depan, nggak mungkin keliling-keliling pondok juga. Wong ini juga ini sekitar ini juga rumah penduduk kan, hanya gang kecil saja. Pagi-pagi setelah ngaji pagi, saya dipanggil oleh ya semacam lurah pondok begitulah, Kang dipanggil Yai. Aduh, ini dek. Saya sowan ke dalam beliau duduk. Pak Yai itu tidak pernah marah. Kalau marah kita semua tahu. Kalau beliau marah pasti pakai bahasa Jawa halus. Itu biasanya marah. Artinya serius, maksudnya serius. Tiba-tiba beliau itu berbahasa Jawa halus. Bahkan cenderung kalau di sini namanya kromo inggil begitu. Nggak pantas kan sama beliau sama santrinya begitu. Kepada saya, Kang, panjenengan dipun pasrahaken apa panjenengan pun mriki supados ngaos wadeg udah nunduk saya. Dan beliau cerita betapa saya keluar kok tahu. Ini kok tahu. Nangis saya di depan beliau. Nangis. Semenjak itu saya nggak berani lagi melakukan pelanggaran apapun yang ada di pondok. Betapa ternyata mengingatkan saya dengan begitu, saya tidak dihukum, nggak digundul, nggak disuruh macam-macam kan hukuman di pondok itu, tak cerita macam-macam. Biasanya terakhir itu gundul, itu terakhir itu. Ya biasanya ya gosok WC macam-macam begitulah. Nimbo waktu itu belum ada sanyo, saya masih nimbo. Tahun 88, 86 gitu ya. Sampai 92 saya baru selesai mondok. Itu ternyata perilaku beliau yang begitu itu bisa mengubah saya yang mungkin sebelumnya berani melompat pagar, tidak berani. Begitu kuat di dalam saya akhirnya untuk taat kepada kiai saya. Salah satunya itu saya bersalah begitu malah dibasani. Mungkin lain cerita kalau saya waktu itu langsung dipanggil oleh keamanan, dimarahi begitu, langsung ditakjir begitu, atau mungkin diajar begitu, mungkin lain cerita. Nah ini pengalaman ini lalu coba saya terapkan ketika saya mengelola sebuah pondok kecil di perumahan Purwotani Baru, Cinta Quran, di bawah yayasan namanya Yayasan Cinta Quran. Jadi kalau pengen lihat berita-beritanya itu www.cinta-alquran.com. Itu banyak cerita-cerita tentang anak-anak saya. Model pendidikan begitu itu lalu saya coba terapkan terhadap anak-anak saya. Ada seorang santri pindahan dari sebuah pesantren di Bantul.
diantar oleh ibunya, oleh bapaknya. Dia mengatakan ingin pindah ke sini. Saya tanya kenapa pindah? Karena tidak kerasan di sana. Tapi dari modelnya begitu saya tidak percaya kalau tidak kerasan saja. Kan kelihatan ya model anak sedikit nakal sama, mohon maaf nakal dalam tanda petik, seperti katanya ahli pendidikan tidak ada anak nakal itu. Modelnya kan kelihatan ya. Cara pandang matanya itu kelihatan ini anak ini nakal di sana mesti. Lalu ke tempat kita. Suatu saat benar beberapa pelanggaran dilakukan sebagainya. Lalu saya panggil. Saya lakukan metode-metode seperti yang dilakukan oleh kiai saya. Berubah. Dan sekarang sudah kemarin ketika sudah takbir di Man 2 Sleman itu, dia paling tinggi 12 juz. 12 juz. Hafal 12 juz. Baru 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Ternyata suatu hari dia cerita. Saya dulu pindah itu karena saya nakal katanya. Oh iya tuh, nakalnya seperti apa? Saya sering keluar malam ke burjo gitu. Merokok juga ya? Iya, kok tahu? Ya enggak, saya nebak aja. Merokok. Ketahuan oleh pihak pondok sama menantunya Pak Yai itu yang kebetulan diminta untuk menahan santri itu. Hukumannya biasanya cuma satu. Dipanggil, tampar. Pak. Hampir semua santri-santri yang melanggar begitu. Pak. Dan ternyata dia nggak berubah. Tetap saja nakal. Artinya, mohon maaf nakalnya anak pondok ya begitu itu ya. Keluar nggak izin gitu ya. Keluar nggak izin. Kalau ngambil miliknya teman itu beda lagi. Itu sudah nakal yang perlu ditangani secara intensif. Karena mengambil yang bukan haknya. Ya begitu, nggak berubah. Dan ketika ikut kami, berubah dan dia cerita, kenapa di sini kamu tidak seperti yang di sana? Tidak enak sama Pak Muhaimin. Semua santri saya dilarang, saya larang sendiri untuk manggil Ustadz, enggak. Ada yang datang-datang manggil Jai, enggak. Semua saya minta untuk manggil Pak. Itu saya mencontoh betapa Mbah Ali Maksum, Kerapya, itu begitu sama santrinya enggak ada yang manggil Yai. Ya meskipun maksa begitu tapi mintanya dipanggil Pak. Kenapa begitu? Karena anak-anak ini tinggal bersama kita yang jauh dari orang tua. Saya ingin di depan mereka itu wakil dari bapaknya. Istri saya itu tampil sebagai wakil dari ibunya. Maka istri saya sendiri yang memasakkan makan untuk mereka. Pagi dan sore. Kalau Senin Kamis begitu ya untuk buka dan sahur. Istri saya sendiri semua dimasak, diperlakukan seperti anak-anak. Dan istri saya kadang-kadang agak meninggi karena mungkin beda dengan saya karakternya. Ya, meskipun Jogja, saya tetap mengajarkan jangan pernah membentak kepada santri-santri kita. Perlakukan ia seperti anak-anak kita, penuh kasih sayang. Dan ternyata itu mengubah mereka. Ini hanya satu contohnya, contoh-contoh yang lain nanti akan ada. Tapi setelah sekian bulan begitu, setahun begitu, hampir semua mereka berubah menjadi santri-santri penghafal Quran yang baik. Karena fokus di tempat kami itu hafalan Quran, sanatnya ke Kerapya. Ya meskipun judulnya rumah tahfidz tapi ngaji kitab juga. Jadi ya seperti di pesantren. Dan mereka berubah menjadi anak-anak yang baik dan ternyata di sanawiyahnya di Rotul Mutakin itu rata-rata ketika lulus itu menjadi lulusan terbaik. Kalau enggak lulusan terbaik 1 atau 2. Dan hampir semua siswa kami, santri kami di Man 2 Tajem itu menjadi santri-santri teladan ketika tampil dan sebagainya, dan ketika lulus nilainya mesti biasanya 10 besar. Pas jam 7 lebih, saya tidak ingin berlebih-lebihan nanti kepanjangan Pak Muhaimin diundang suwen. Tidak ya. Kesimpulannya adalah kalau ingin anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang bermental kuat, mari kita kuatkan anak-anak kita, lejitkan potensinya dalam kehidupan yang penuh dengan kasih sayang.
Banyak penelitian. Yang salah satunya adalah bentakan orang tua kepada anak itu bisa melemahkan sel-sel saraf yang ada di otaknya. Bentakan. Itu misalnya bentak, ngono ora ngerti. Bentakan itu bisa jadi keras, volumenya tinggi, atau mungkin volumenya nggak tinggi, tapi nilai atau makna dari kata-kata kita itu dalam. Jadi begitu misalnya itu mengena dan itu melemahkan sel-sel saraf anak kita. Dan itu tidak pernah dicontohkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang untung sesungguhnya kita. Untung anak-anak kita tumbuh menjadi baik. Untung bahkan itu dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam Ali atau Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu menjadikan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Sayyidina Ali itu pernah duduk bersama Nabi Muhammad SAW dan bersahabat yang lain. Tiba-tiba ada orang yang datang dengan wajah yang kusut, dengan wajah yang sedih, mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Nabi, orang ini Islamnya masih orang, ya, Nabi belum kenal, masih Islam anyaran begitu. Wahai Nabi, aku melakukan dosa besar. Tolong doakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosaku. Wajar kan, kemudian Nabi langsung bertanya, dosa apa yang kamu lakukan? Aku malu mengatakannya, wahai Nabi. Nabi lalu menjawab, bagaimana mungkin engkau malu mengatakannya di hadapan kami, orang manusia, tapi engkau tidak malu melakukan dosa itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha segala tahu. Nabi menunjukkan tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat yang baru datang itu. Nabi tidak segera mengangkat tangannya memohon kepada Allah, berdoa dan sebagainya. Meskipun doa itu bisa dilakukan sendiri, tapi sahabat kalau Nabi yang berdoa tentu mantap. Nabi tidak mau mendoakannya. Bagaimana mungkin kau malu mengatakannya di hadapan manusia, tapi kau tidak malu melakukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi mendapatkan bisikan, mendapatkan informasi dari malaikat Jibril alaihissalam, yang tentu saja malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu sesungguhnya mempunyai kafarat. Kafarat itu adalah sesuatu hal yang membuat ia dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bertanya, apa kafaratnya? Kafaratnya adalah orang itu punya anak kecil. Ketika orang itu pulang ke rumah, anaknya itu mesti menyambutnya dengan gembira. Ayah datang, ayah datang. Itu setiap pulang anaknya senang disambut orang tua itu. Kenapa anak-anaknya senang menyambut orang tuanya pulang dengan gembira? Karena ia ketika pulang dari pergi selalu membawa oleh-oleh makanan untuk anak-anaknya. Kalau zaman dulu mungkin ya membawa permen gitu ya. Kalau sekarang mungkin membawa es krim atau apalah begitu yang membuat anak-anak senang. Itu selalu dibawa sehingga anak-anaknya senang. Keadaan itulah, hal itulah yang membuat ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas bahwa betapa kasih sayang kita kepada anak-anak itu di samping membuat anak-anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang baik, berkembang dalam lingkungan yang baik, perilaku itu menjadikan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Berarti setelah pengajian ini tidak ada alasan bagi kita kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, sedalam tanda petik nakal apapun mereka, tidak ada alasan kita untuk menarik tangannya dengan keras. Dengan keras. Suatu hari Nabi Muhammad SAW sebagaimana di depan suka kalau ketemu anak kecil itu diraihnya, disapanya. Ada seorang pembantu, seorang kalau zaman dulu namanya itu budak yang sedang membopong anak kecil.
Lalu Nabi mendekatinya, ingin mencoba menimang, membopong anak kecil itu. Yang ngomong anak kecil itu berkata, jangan wahai Nabi, kalau iya nanti pipis bagaimana? Dipopong oleh Nabi. Nabi mengatakan, tapi bilangnya jangan itu bukan dengan kata-kata. Si pembantu tadi, anak yang sudah dipangku oleh Nabi itu ditarik oleh dia dengan keras. Jangan Nabi, nanti kalau dia pipis bagaimana? Nabi mengatakan, kotornya pakaian ini karena pipis bisa dibersihkan dengan air. Tapi keruhnya jiwa anak itu karena tarikan yang keras, sulit untuk dibeningkan kembali. Betapa Nabi Muhammad SAW bahkan tidak pernah membentak anak kecil, menarik dengan keras pun dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kotornya pakaian ini, najisnya pakaian ini bisa dicuci dengan air, tapi keruhnya jiwa akibat tarikan yang keras itu sulit untuk dibeningkan kembali. Berarti setelah ini kepada kita, anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, tidak ada alasan bagi kita untuk membentak, memarahi, membanding-bandingkan dengan yang lain. Membanding-bandingkan anak itu adalah bentuk kekerasan yang lain. Ada di sini yang suka dibanding-bandingkan dengan saudaranya meskipun sudah tua. Awakmu itu ora koyo bakyumu ku lho, nek mulai mesti nggawa apa-apa, nek awakmu rene ya wong tok. Dalam hatinya senang enggak gitu kalau orang tua kita meskipun sudah tua berkara begitu pada kita? Meskipun kita hormat taat kepada orang tua, ya dalam hati mesti ada rasa tidak? Ada ya? Ada ya? Atau plong enggak apa-apa dibegitukan oleh orang tua? Mungkin sekali dua kali enggak apa-apa, lama-lama ya keruh juga jiwa. Itu bentuk kekerasan yang lain, membanding-bandingkan. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa mengingatkan seseorang, termasuk mengingatkan anak, itu berdua. Kalau lebih dari itu di hadapan orang lain, itu namanya menghinakan. Jadi mengingatkan di depan orang lain akan kesalahan anak, itu bagian dari bentuk kekerasan yang lain. Kekerasan psikologis namanya. Mencontoh Imam Syafi'i kepada anak-anak saya, kepada santri-santri saya, kalau punya kesalahan tidak pernah saya omongkan di depan teman-temannya, bahkan ketika ngaji. Si Badrul itu kemarin, ketika dia melakukan kesalahan, tidak usah nunggu besok biasanya saya. Nanti ketika selesai ngaji atau sebelum tidur, saya panggil. Saya ajak duduk berdua. Kenapa tadi kamu begini? Apa alasannya? Apa yang membuat kamu begitu? Dia akhirnya cerita. Dan itu ternyata bisa mengubah anak-anak yang awalnya cenderung untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang kita ajarkan menjadi man. Jadi jangan pernah membentak anak. Jangan pernah menarik dengan keras anak. Tegas iya. Tapi tegas itu tidak harus dengan kekerasan. Anak dengan kekerasan bisa jadi manut, tapi manutnya karena takut. Tapi dengan kasih sayang, manutnya itu penuh kesadaran. Bisa dipahami ya? Jadi tidak ada simbah sama cucu yang saya menyaksikan betul betapa pernah suatu hari mengambil rapot di sekolahan. Ada seorang ibu, ini seorang ibu, keluar dari kelas itu membawa rapot itu, anaknya itu diceples. Diceples itu, ini loh, bokongnya ini loh. Apa itu bahasa Jawanya? Dipukul bokongnya begitu ya. Karena apa? Nilainya jelek. Loh anak ini kan malu di depan teman-temannya, meskipun baru kelas 3 SD. Meskipun anak kecil punya harga diri. Punya harga diri. Itulah Nabi menyambangi. Umair didatangi ketika Umair burungnya Nuhair mati. Nabi menunjukkan rasa duka. Anak-anak punya harga diri. Berarti bisa dipahami nggak sih pada siang hari ini, sepagi ini? Ya, kalau bisa dipahami, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dipahami, eman-eman masuk sak jam orang gunane.
bisa mengubah keluarga-keluarga kita penuh kasih sayang. Orang tua tegas harus, punya prinsip-prinsip yang jelas harus. Tapi bagaimana mengkomunikasikan dengan anak agar sejalan dengan apa yang diinginkan orang tua? Mari kita lakukan dengan komunikasi yang baik, penuh kasih sayang. Lebih banyak mendengar daripada berceramah. Saya ini banyak ngomong di sini karena memang diminta ceramah katanya. Nanti saya mendengar, nanti malah aku mendengar. Orang tua lebih banyak mendengar. Nanti kalau lebih banyak mendengar itu enak. Nanti kalau lebih banyak mendengar, anak itu kalau ada masalah dengan siapapun, dengan temennya, dengan masalah-masalah pribadinya, itu cerita ke orang tua. Enggak cerita kepada orang lain. Apa cerita kepada orang lain salah? Ya enggak apa-apa. Tapi lebih repot kalau cerita kepada orang yang salah. Lalu diberi solusi yang salah. Diberi ini tenang, pisang goreng. Apa itu keripik goreng? Ya Allah, pisang goreng bayar regane larang. Kita baca beritanya di Bantul itu menjadi solusi bagi anak-anak yang nakal ben tenang. Ya Allah, narkoba ternyata. Keripik diberi narkoba lalu di packing begitu dengan aneka rasa. Harganya mahal. Nah itu kalau curhat kepada orang yang salah menjadi repot. Mungkin begitu Bapak Ibu yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf 15 menit karena tadi mulainya juga sedikit 12 ya. Jadi adil. Tidak ada soal, tidak tanya jawab, cukup. Mari kita akhiri dengan sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'matahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka syihhata wal afiyah wal muhafadata daiman fid dunya wal akhirah. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma arham ikhwanana al muslimin fi Filistin. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma aftah lana fa innaka khairul fatihin. Allahumma rizqna fa innaka khairur raziqin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma najjina minal qaumil kafirin. Allahumma najjina minal qaumil musyrikin. Allahumma najjina minal qaumil israiliyyin wal wahhabiyyin Yahudiyan. Allahumma najjina minal qaumil zalimin. Allahumma tawil umrana wa sahih ajzadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa wasi arzaqana ilal khairi qaribana wa anis syarri ba'idana wa sahil umurana wa hasil maqasidana fid dini wad dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhan rabbika rabbil izzati yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa bassiril Fatihah. Cukup sekian. Apabila ada yang salah, yang khilaf, kata-kata yang kurang pas, kurang sopan, kurang berkenan, mohon dimaafkan nggih. Mugi-mugi manfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.